Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La astaghfirullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adrati wa jami'an muslimin silakatul muqrabin. Husna mu'alif hadzal kitab Said Abdul Wahab Asy'arani Sumaila jangan kubla muslimin muslimin abana umatina ajatina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 10 alinea kedua yang baru nyambung halaman 10 ya, buka kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Abdullah Al-Maghribi rahimallahu taala yaqulu. Al-faqiru utai orang fakir, al-mujarradi yang sepi anid dunia saking duniawi, wa illam ya'mal senajan tidak melakukan amal, syai'an ing sesuatu min amalil fadhail saking amal-amal yang utama, iku afdolu masih lebih utama min ha'u'il muta'abbidin saking orang-orang yang ahli ibadah, wa ma'hum lan iku sartane muta'abbidin apa dunia. Kita melanjutkan kemarin zuhud. Zuhud itu adalah apa? Hati kita tidak terpengaruh duniawi. Hal kedua setelah taubat yang diajarkan dalam kitab ini adalah menjaga hati kita agar tidak jatuh pada mencintai sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu duniawi. Di sini dikatakan orang fakir, orang yang pikirannya tidak terpengaruh duniawi, walaupun amalnya biasa-biasa, itu masih lebih baik daripada orang ahli ibadah tapi hatinya sibuk dengan duniawi. Yang kemarin yang saya contohkan, podo karo kita maca buku. Maca begini, kita maca buku mungkin waktu kita membaca nggak banyak, 30 menit 1 jam. Tapi pikiran kita tidak mikir macam-macam, kita fokus maca buku, itu jauh lebih bermakna, lebih berhasil daripada kita maca buku 3 jam tapi karo nglamun. Maca buku tapi macam-macam pikirannya, maka walaupun kelihatannya banyak tapi tidak banyak. Bal dzarratun, bahkan satu dzarrah, satu titik kecil min amalil fakiri saking amalnya orang fakir, al mujarrodi yang terpisah dari duniawi, maksudnya pikirannya itu bebas dari cinta duniawi, iku afdolu masih lebih baik minal jibali atau minal jabali saking amal yang banyak, min amali ahli dunia saking amale orang-orang yang sibuk pikirannya dengan duniawi. Analogi maca buku itu bisa dipahami. Kita sering maca buku suwe, mulai habis isya sampai apa biasanya? Habis isya buka laptop, kemudian sampai jam 12. Tapi karo ndelok YouTube-an, karo ndelok TV. Ketoke habis isya itu jam 8 sampai jam 12, itu berapa jam? 4 jam. Kelihatannya 4 jam, tapi karena pikiran kita tidak hanya fokus melihat buku dan membaca, tapi sibuk juga yang lain, maka hasilnya nggak banyak. Sementara kita mungkin bacanya hanya 30 menit, tetapi karena fokus, maka hasilnya lebih banyak. Nah, begitu juga amal kita juga begitu. Kelihatannya kita amalnya akeh, sholatnya suwe, posone banyak, tapi pikiran kita itu tidak fokus ke Allah Ta'ala. Maka hasilnya nggak banyak. Masih lebih banyak orang yang amalnya biasa-biasa, tapi pikirannya ketika mau Quran fokus, ketika sholat fokus, ketika wiridan fokus. Itu jauh lebih bermakna daripada kelihatannya banyak, tapi hati kita yang nggak banyak. Itulah zuhud. Wa kana lan ono sapa Sayyidi Abdul Wahab Al-Mawahib Asyadili rahimahullah ta'ala iku yaqulu.
al ibadatu utai ibadah ma'a mahabbati dunya sartane mencintai duniawi iku suhulu qalbin menyibukkan hati wa ta'abi jawarihin dan memberatkan anggota badan. Kata Asadili, ibadah tapi ibadahnya dengan pikiran yang enggak khusyuk, yang enggak fokus, itu hanya membebani pikiran dan membebani anggota badan. Kita nulis skripsi mulai habis isak sampai jam 12, tapi ning ngarepe TV, ning musala nggawe laptop karo ketoke akeh 4 jam, tapi sebetulnya nggak banyak yang bisa kita ketik toh. Paling sehalaman kayaknya nggak nyampe. Iki mau apa? Kita wis suwengi tapi nggak dapat apapun. Ibadah juga begitu. Kita puasa yang hatinya masih sibuk dengan selain Allah. Ketoke puasa sehari, tapi sesungguhnya manfaatnya nggak banyak. Karena itu di sini katakan ibadah yang pikirannya masih sibuk, yang nggak fokus kepada Allah, sibuk persoalan duniawi, itu hanya membebani hati, membebani pikiran, membebani anggota badan. Wahia utawi tadi ibadah mahabbati dunya iku wa in kasurat, senajan banyak iku qalilatan. Walaupun kelihatan banyak, sebetulnya sedikit. Padha karo kita nulis skripsi tadi. Kelihatannya lama di depan laptop, tapi sebetulnya nggak banyak tambahannya. Coba Anda pikirkan masing-masing. Ketika buka laptop nulis skripsi sehari nambah pirang halaman toh? Kayak nggak beberapa halaman. Kelihatannya banyak. Wa inama hiya angin pesnine utawi ibadah yang bersama cinta duniawi yang nggak fokus pada Allah. Iku kasiratun, banyak fi wahmi sahibiha, yang dalam pandangannya orang yang ngelakoni. Kelihatannya banyak, menurut kita banyak. Kita sudah sholat tahajud beberapa rakaat, wiritan, biasanya wiritan ping pira? Maca dzikir la ilaha illallah ping 100, kelihatannya 100. Tapi kan pikiran kita mungkin dari 100 pira yang mikir khusyuk. Awal aja la ilaha illallah la ilaha illallah. Hari ngono tasbih ilang. Pikirane nglamun, tasbih ilang, terakhir lho kok ndonga. Kelihatannya akeh 100. Tapi karena hati kita tidak fokus, maka itu hanya kita aja yang menganggap banyak, tapi di mata Allah nggak ada maknanya. Wah iya, utai ibadah yang tidak fokus pada Allah, iku suratun, bentuk bila ruhin, tanpa ada nyawanya. Wa asbaun, lan sesuatu kholiyatun yang kosong, ghairu haliyatin, tanpa ada isinya. Dia hanyalah sholat tetapi spiritualnya kosong. Karena spiritualnya kosong, maka kemudian sholat kita tidak bisa tanha anil fahsya wal munkar. Ada sholat itu mestinya tanha anil fahsya wal munkar. Sama dengan kita sekarang puasa. Kita sekarang puasa Ramadan, puasa itu junatun. Tulisannya sama. Jim, nun, ta. Iso diwaca jinatun, jannatun, junatun. Like jinatun ya apa? Jin. Jannatun surga, like junatun itu perisai. Jangan lupa macane. Keliru macane. Puasa itu bisa menjadi perisai kalau puasa kita itu benar. Benar tak puasa kita itu fokus. Yang pernah saya sampaikan, puasa itu dari kata dasar soma ya sumu, sauman wasiyaman. Nah, ini ada alif bahasa Arab, ada sarjana bahasa Arab. Nah, soma ya sumu, sauman wasiyaman diulang 10 kali dalam Al-Quran. Yang banyak siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sing akeh siam, tapi ada satu kalimat yang beda, yaitu saum. Nazartu lirrahmani sauman. Itu ayat itu terkait dengan Bunda Maryam, ibunya Isa. Ketika beliau dituduh zina, makanya hamil, ketika dia lahir ditanya, kok iso bapakmu itu orang baik, ibumu itu bukan pelacur.
kamu kok bisa hamil tanpa suami? Like saiki kan akeh biasa lah. Enggak ini, tapi like dulu kan aneh. Maka kemudian dia mengatakan nazartu lirahmani sauman. Saya tidak akan ngomong saum. Nah, kita itu diharapkan ketika puasa itu tidak hanya siam, tapi saum. Itu beda. Kalau siam itu biasanya dia maknakan tidak makan, tidak minum. Mulai fajar sampai maghrib. Pokoknya gak mangan, gak ngombe, mulai subuh, fajar sampai maghrib berarti siam. Tapi yang diinginkan oleh Allah itu bukan sekedar siam, tapi saum. Saum itu tidak sekedar gak makan, gak ngombe, tapi juga menjaga mulut. Gak ngerasani. Poso tapi gak, wah Ustaz, saya kan gak ngerasin, cuma lewat WA. Ngerasan ini lewat WA. Nah gak ngono lewat opo sosial media. Mulutnya gak ngerasani, tangan ini sibuk. Nah, Kanjeng Nabi banyak hadisnya, saya kira masih ingat kamin soimin apa? Laisa lahu ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Satu, karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Puasa tapi omongannya semacam-macam. Nah, apa yang diinginkan Allah dari kita itu bukan hanya siam, tapi saum. Saum itu jaga mulut, jaga telinga, jaga anggota badan. Lah gak iso turu ae. Ustaz, saya itu nggak bisa jaga anggota badan terus turu ae. Mulai tas subuh, tangi duhur, salat duhur, turu maneh. Kenapa kok turu? Khawatir takut dari dosa. Nah, enggak lah. Tetapi yang ingin diinginkan di kitab ini adalah bahwa kalau kita ibadah itu jiwa kita itu harus ikut. Kalau kita sholat taraweh, Allahu Akbar, bener lah hati kita itu ikut sholat. Jangan-jangan pikirannya, Ustaz, saya nggak bisa kalau sholat itu pikiran dan hati kita nyatu dalam sholat. Kenapa nggak bisa? Wong kita lo bisa. Kita ngomong begini, pikirannya di mana, bisa toh? Kenapa lah sholat kok gak bisa disatukan? Enak toh wiridan, mulutnya la ilaha illallah, pikirannya kemana, hatinya kemana. Lu ini bisa melaku dhewe. Loh, anggota badannya ndelok rono, ndelok kucing, ndelok cecek. Kita jamaah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah, matanya ndelok cecek, pikirannya kemana, hatinya kemana. Lu iku iso. Mulut, mata, indera, hati, pikiran itu 4 yang bisa terpisah. Kenapa kalau kita sholat nggak bisa disatukan? Jadi ketika belajar sholat, marilah kita menyatukan. Lah sholat kita bisa menyatukan, maka insya Allah tanhane fahsya wal munkar. Apa yang diinginkan di sini adalah kalau kita ibadah, marilah ibadah itu hati kita sibuk juga dengan ibadah. Jangan kemudian ibadah tetapi pikiran kita tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu yang terjadi, ketoke ibadah, ketoke banyak tapi sesungguhnya enggak bermakna. Ketoke kita yang perpustakaan mulai pagi sampai sore. Perpustakaan buka jam berapa? Jam 8. Tutup jam 4. Mulai pagi sampai jam 4 di perpus. Tapi gak entuk apa-apa. Lah kok mbus keluyur ning perpus. Loh, kenapa? Karena hati kita enggak fokus. Ibadah juga begitu. Nah, karena itulah kita diajarkan kalau kita ibadah jangan sibuk dengan segala yang selain Allah. Tidak sibuk dengan selain Allah itulah yang disebut zuhud. Sehingga marilah kita belajar. Setelah taubat, maka hilangkan semua pikiran-pikiran yang lain yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iya walihada taro. Lan karena itu taro melihat sapa sira kasiron banyak orang min ababi dunya saking orang-orang yang mencintai duniawi yasumuna podo poso kasiron banyak kata Imam As-Sadili. Karena itu Anda bisa melihat orang-orang yang pikirannya belum bisa melepaskan dari duniawi ketoke posone akeh. Wa yusalluna lan salat kasiron banyak. Wa yuhajjuna lan haji kasiron banyak. Tetapi walaisa lan ora ana lahum kedue mereka apa nuruz zuhadi cahaya zuhud. Banyak orang yang haji berulang-ulang,
Banyak orang yang sholatnya ketoknya banyak, hajinya berulang-ulang, posone banyak, tetapi semua ibadah itu tidak memberikan dampak positif kepada kita. Akeh toh, hajine wakeh. Bolak-balik setiap tahun haji, setiap tahun umroh. Tapi apa pengaruh umroh pada kita? Banyak orang yang kelihatannya umroh berulang-ulang tapi tidak memberikan dampak positif. Wala halawatal ibadati, dan tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ya ibadah itu akhirnya tampilnya hanya formalitas saja. Ketoke haji, ketoke umroh, tapi sebetulnya apa manfaat ininya secara spiritual? Ada nggak pengaruhnya pada kehidupan spiritual kita? Wa hakikatul, oke kita lanjutkan. Wa hakikatu zuhdi, utai hakikatnya zuhud, fit dunia ing dalam dunia, huwa iku tarkul maili, meninggalkan kecondongan hati ilaiha maring duniawi bil mahabbati, dengan rasa cinta. Apa yang disebut zuhud adalah mengendalikan hati agar tidak terpengaruh duniawi. Jadi zuhud itu soal hati, bukan soal fisik. Karena itu sejak kemarin disampaikan, zuhud bukan berarti harus miskin. Lapok gak tuku mobil yang bagus? Kalau zuhud, Ustaz. Lapok ke kampus jalan kaki? Saya zuhud. Enggak. Zuhud bukan fisik. Zuhud itu persoalan hati. Karena itu di sini kemudian dikatakan la bihulu wilyadi. Orang dengan tidak adanya tangan minat dunia saking dunia. Karena itu bukan berarti zuhud itu harus miskin. Karena itu kalau dikatakan boleh enggak orang zuhud itu kaya? Boleh. Boleh enggak orang zuhud itu punya pekerjaan tinggi? Boleh. Kalau Anda artinya ketika Anda menjadi pejabat, bukan berarti Anda tidak bisa zuhud. Kalau Anda punya pangkat tinggi, bukan berarti Anda tidak zuhud. Sebaliknya, perilaku zuhud tidak menghalangi kita untuk jadi pejabat. Perilaku zuhud, laku zuhud tidak menghalangi kita jadi kaya. Kalau bisa kaya, silakan kaya. Kalau bisa jadi pejabat, silakan jabat. Tapi jabatan, kekayaan tidak mengganggu hati kita untuk kepada Allah SWT. Itulah zuhud. Li adami nahi syar'i, krana ora anane larangane syariat, anit tijarati saking berdagang, wa an amalil khurfi, lan saking amal-amal kebiasaan. Artinya zuhud itu tidak harus menghalangi kita dari jabatan, karena secara syariat Allah tidak melarang kita menjadi pejabat. Allah tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Sehingga silahkan kaya, nggak popo. Bahkan dulu pernah yang saya ceritakan, seorang tokoh sufi besar. Itu kaya banget. Anak tokoh sufi, kiai, sugih. Karena itu kemudian dirasani. Kiai sugih itu biasanya nggak matching. Kiai itu kan biasanya sederhana, omahe biasa, mobilnya gak duwe. Ini anak kiai sugih. Dia salah seorang tokoh yang kaya di daerah itu. Kemudian dirasani. Karena dirasani banyak orang, akhirnya untuk menghilangkan fitnah, kemudian orang yang salah satu tokoh yang rasani itu dipanggil ke rumah. Kemudian setelah sampai rumah, setelah basa-basi, makan-makan, selesai, kemudian orang tadi diajak keliling kota. Kalau di sini kota Malang lah. Diajak keliling kota, kemudian sebelum keliling dikasih ini, gelas. Gelas ini dikasih air penuh. Kemudian naik kendaraan. Nah, kemudian tokoh sufi tadi bilang, tolong gelas ini dijaga, jangan sampai airnya tumpah. Anda bisa bayangkan kalau kita keliling kota Malang naik kendaraan, kemudian dikokon jogo gelas yang penuh air. Nah, setelah keliling, selesai, balik ke pondok, ditakoni, bagaimana pendapat Anda tentang kota Malang? Apa jawaban orang tadi? Dia mengatakan, maaf saya nggak tahu. Loh kok bisa? Kita kan barusan keliling kota Malang. Iya, tapi saya nggak sempat memperhatikan kota. Loh kenapa? Karena mata saya itu tertuju gelas ini, agar airnya tidak tumpah. Jadi ketoknya keliling kota, tapi matanya sibuk dengan gelas untuk menjaga agar airnya tidak tumpah. Itu jawaban orang itu. Begitu orang itu menjawab, tokoh sufi tadi kemudian mengatakan,
seperti itulah saya. Kamu lihat harta saya banyak, tapi hati dan pikiran saya hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud. Jadi zuhud bukan berarti harus miskin. Sehingga di sini dikatakan zuhud itu persoalan hati. Sehingga zuhud tidak menghalangi seseorang untuk menjadi kaya dan menjabat. Dan apapun yang terkait dengan kebiasaan yang mungkin bisa kita lakukan. Karena secara syariat, Allah dan Kanjeng Nabi tidak melarang orang kita untuk kaya dan menjabat. Wala qaila bidzalika. Tidak ada yang larangan soal itu. Wa inna madharoja aing pastine tampak sapa jumhur sahabati, jumhure sahabat wa tabiin ala khuluyadi ngatasé kosonge tangan minat dunya liyak tadia supaya bisa ngikuti bihim kelawan mereka sapa al mahjubun orang-orang yang terhijab, orang-orang yang enggak paham an musyahadatil akabiri saking menyaksikan para pembesar. Kemudian statementnya begini, kalau memang zuhud itu tidak melarang kita menjadi kaya, kalau zuhud itu tidak melarang kita menjadi pejabat, kenapa para tabiin dan sahabat itu nggak mau, banyak yang nggak mau jabat? Lah kita baca sejarah toh, kenapa banyak sahabat tuh lagi ditawani jabatan nggak mau, dikai kekayaan nggak mau? Kenapa mereka begitu? Itu kalau di sini dikatakan karena mereka ingin menjaga agar para tabiin setelahnya tidak salah mengikuti mereka. Jadi pada kita orang-orang itu jaga kita, para sahabat itu jaga kita. Nanti karena mereka berpikir kalau saya kaya, nanti mereka salah memahami. Oh, sahabat itu loh kaya. Padahal mestinya itu boleh. Mereka tidak melakukan agar orang-orang yang tidak paham tentang ajaran ini kemudian tidak salah memahami mereka. Itu yang clear. Walidzalika, karena itu adharu menampakkan sapa sahabat lahum maring mahjubin azzuhda ing zuhud fid dunya ing dalam dunya bihuluwil yadi dengan kosongnya tangan. Karena itulah para sahabat itu tadi kemudian ngasih contoh pada kita, zuhud itu dengan tidak kaya. Bukan berarti melarang kaya, tidak. Mereka melakukan zuhud dengan tidak kaya agar para anak buahnya nanti, para umat setelahnya tidak salah. Jadi bukan berarti, lah itu sahabat juga miskin, berarti zuhud harus miskin. Enggak, padahal hakikatnya tidak begitu. Itu hanyalah untuk proses tarbiyah, pendidikan. Wa nahwahum, lan melarang sapa mereka anit tabassuti saking memegang fid dunya ing dalam duniawi khaufan karena khawatir alih mengatasi mereka ayat hulu yang to masuk fi mahabbatiha ing dalam mencintai duniawi. Itu karena khawatir nanti orang-orang yang enggak paham kemudian menjadi ikut-ikutan kaya, kemudian jatuh kepada duniawi. Falayah taduna, maka kemudian tidak akan mendapatkan petunjuk sapa mereka ba'da dzalika, setelah ini, setelah dia menjadi kaya, lil khuruji krana keluar an hubbiha saking mencintai duniawi wal muzamati lan bergelimang alih ngatasé duniawi. Final kamilina krana sak temene orang-orang yang telah mencapai derajat sempurna iku layus hiluhum, tidak tersibukkan hum ing kamilin anillahi ta'ala apa syai'un sesuatu fil kaunaini ing dalam persoalan duniawi lan akhirat bikhilafil qasirin. Bagi orang yang telah mencapai tingkatan makom yang tinggi, maka duniawi tidak lagi menyibukkan dia. Bukan hanya duniawi, bahkan ukhrawi pun tidak menyibukkan mereka. Masih ingat kemarin siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang mencintai Allah, maka jangankan duniawi, ukhrawi pun tidak menarik. Masih ingat yang contoh yang pernah saya contohkan? Kita diajarkan oleh Hikam, berubahlah dari makhluk pada Khalik. Jadi yang kita cinta itu hanya Allah. Tidak lagi surga, tidak lagi neraka. Surga itu hanya upah.
tapi bukan Allah. Sehingga yang harus kita cintai adalah Allahnya, bukan surganya. Itu analoginya kayak kita itu diundang, kita naksir seseorang, kemudian oleh orang tadi dibilang, Mbak, sampean ke rumahku ya, nanti di rumah tak tukono bakso. Kita kira-kira ketika datang ke rumahnya karena baksonya atau karena dianya? Kalau kita, yes Mbak, aku tek ngomahmu, tapi di ngomahmu itu aku golek nopo bakso ya. Kalau kita datang ke rumah dia karena ingin baksonya, maka berarti kita sama dengan ibadah pada Allah karena surganya. Yang dalam tasawuf kita diajarkan, kita ibadah adalah karena Allahnya, bukan karena surganya. Kalau kita kemudian mendapatkan surga, itu bonusnya. Apa gak entuk kita itu ibadah karena surga? Ya boleh. Padha mek kita, apa gak entuk kita datang ke rumah dia karena ditukokno bakso? Ya boleh. Tapi berarti kita belum mencintai dia yang mengundang kita. Baik, kita lanjutkan. Fasalim. Ya ahili kuliman. Pada setiap orang tarahu yang melihat sapa sarhu ingman mutajammilan, ing orang yang berhias bisiabi kelawan pakaian, minal qaumi saking kaum ila in khafat, kecuali ento khawatir ala itba in khifta lamun khawatir sapa sira ala atba ing ngatasi pengikuti ayat tabiuhu, ento mengikuti sapa mereka pengikuti hu ing tadi mutajammilan ma'al jali sartane orang ngerti ini bimaksudi kelan tujuane. Karena itu kalau kita ada seorang tokoh, kiai, tokoh, kemudian dia kaya, bergelimang harta, maka kita harus ingatkan. Kalau kita khawatir anak buahnya, santrinya, pengikutnya nanti salah memahami. Oh kiai itu sugih banget. Salah memahaminya. Tapi kalau nggak khawatir ya nggak apa-apa, nggak problem. Tapi lah khawatir nanti pengikutnya salah memahami perilaku tokoh itu, maka kita harus ingatkan dia. Falaka mongko kedue sira apa antanhahu wajib ing atase nglarang sapa sira hu ing mutajammilan andalika saking menggunakan duniawi khaufan krana khawatir antalami dzatihi saking santrine au takmurahu otong merintah sapa sira hu ing man bi ayakula ento ngucap lahu maring mereka latak tadu jangan ngikuti sapa sira biklan ingsun fi husnil malabisi ing dalem baike pakaian wal manakihi lan pernikahan wal marokibi lan kendaraan. Kiai ini istrinya lebih satu, kendaraannya akeh, pakaiannya bagus, rumahnya akeh. Maka kiai tokoh agama yang begini dia harus sadar kira-kira santrinya itu nanti nggak salah sama dia. Oh kiai ini rapi papat ya aku ya papat. Kalau itu yang terjadi, maka tokoh itu harus mengatakan pada santrinya, yang saya lakukan tuh ini, tujuannya ini. Kalau kamu nggak bisa gini, nggak boleh niru. Itu harus gitu. Jadi kalau kita jadi tokoh, kalau Anda jadi tokoh, itu yang dilihat bukan diri kita, tapi kira-kira nanti pengikut kita itu salah nggak memahami kita. Jadi oh saya tokoh ya harus mewah ini. Kira-kira yang melihat kita itu nanti bener nggak? Ini yang diajarkan di sini. Tokoh yang kemudian mempunyai pengikut, maka dia harus memperhatikan kira-kira pengikutnya salah atau tidak. Fa inna hadza hakana iki kulaisa lakum kedisra al-ana. Hadza in wajada. Lamun nemu sapa mandzalika min mali halalin dari harta yang halal. Wa illa itulah ya halal, tentu lah ya halal. Wa illa lamun enggak halal fa ingkaru. Mongko utawi menolak ala dalika syaihi ing atase guru tadi kewajibun. Tapi insyaallah enggak lah. Kalau tokoh-tokoh itu artinya insyaallah halal. Hanya yang harus kita paham kalau Anda nanti juga jadi tokoh, maka tidak hanya mikir diri kita, tapi juga mikir kira-kira yang mengikuti kita itu kayak apa. Sehingga kalau saya kira kita semua tokoh. Anda juga tokoh. Punya Twitter, punya Facebook toh, kan di Facebook Anda punya pengikut. Itu kan artinya itu ittiba kita, muttabi kita. Nah, ketika kalau Anda punya Facebook, Anda punya Twitter, kemudian Anda ambil status, maka kan Anda harus lihat kira-kira yang baca status saya itu nanti salah nggak?
Kalau dia sampai salah memahami kita, maka itu kita yang menjadi dosa. Karena itulah sering saya sampaikan, hati-hati menulis status. Apalagi kalau punya Twitter, pengikutnya 10.000, berapa juta ada, saya lihat tokoh tertentu di Indonesia sampai 10 juta pengikut. Lah kalau dia misalnya 10 juta pengikut, kalau dia update status, yang update-nya itu ngerasani, mencaci, sing moco 50%, berarti kan ada 5 juta orang yang kemudian ikut terprovokasi ngerasani. Betapa banyaknya dosa yang harus kemudian kita tanggung. Summa layahfa, mongko tidak khawatir ana zahidina, orang zahid iku ma zahadu, tidak akan zuhud hakikatan ing dalam hakikate illa fima, kecuali ing dalam barang lam yuksam, yang ora dibagi, wa amama kusima, anapun utai sesuatu yang telah dibagikan lahu maring mereka falayasihu, mongko ora sah li ahadi zuhdi maring salah satu orang yang zuhud ing dalam bi ayat rukahu, gambar yang to ninggal. Zuhud itu artinya orang Jawa ngatakan nrimo ing pandum. Ngerti toh? Nrimo ing pandum itu menerima yang jatah yang diberikan Tuhan pada kita. Kita udah kerja keras, usaha, ikhtiar, tapi gaji kita cuma segini. Kita kemudian tidak menggerutu atas hasil yang sudah kita lakukan dengan kerja keras. Itulah zuhud. Zuhud itu nerimo, nggak mudah loh, nerimo yang pandum. Ayo, iku aku kerja kayak ngene Pak sakmene. Iku lho tangga, kanca bini kadek kelas lho. Mromo sakit sugih. Itu berarti kita nggak zuhud. Zuhud itu pada dasarnya adalah menerima hasil yang sudah kita usahakan dengan kerja keras, selesai. Kalau hasilnya segini ya sudah, memang itu usaha kita. Dan kita tidak akan menggerutu terhadap hasil yang penting kita sudah usaha. Nah ini siapa? Misalnya Kak Asa bilang, ya saya nggak bisa ranking 1. Kakak sudah usaha keras? Iya, ya sudah. Yang penting itu kita usaha keras. Tentang ranking 1 dan tidak itu urusan lain. Nah, yang penting itu, gak ranking 1 tapi gak mau usaha, itu yang salah. Tapi kalau kita sudah keras, tapi ternyata hasilnya segitu, kita terima bagian yang ada, itulah zuhud. Fihi yakunu bitarkil maili. Kalau ninggal condong ilahi maring datandam kebiasaannya bihaisul layab kholu. Gambarnya yang ora pelit bihi kelan ma'an mustahikihi. Karena zuhud itu adalah hati kita tidak terpengaruh mencintai duniawi karena pikiran kita pada Allah, maka orang zuhud itu tidak akan pelit. Karena kita tahu, saya punya gelas, saya punya air minum, karena pikiran kita hanya Allah, ini hanya sarana, kalau kemudian ada orang lain minta, ya kasihkan aja. Jadi bukan kemudian lah orang pelit, maka berarti gak zuhud. Karena pelit menunjukkan bahwa perasaan kita masih sangat mencintai duniawi. Lain sedene, siapa kemarin? Saya lupa namanya. Ada seorang guyoni orang yang pakai apa ini? Untune ditaleni behel katanya. Orang yang pasang behel itu berarti menunjukkan orang pelit. Untune jero aja ditaleni. Nah, ya. Gigi yang sudah di dalam nggak akan keluar aja masih ditali, ben gak ucul, apalagi yang lain. Enggak, itu guyonan aja. Orang yang zuhud karena dia tidak mencintai duniawi, hatinya tidak terpengaruh duniawi, maka salah satu tandanya dia tidak akan pelit. Kalau orang itu pelit berarti orang yang enggak zuhud, itu satu. Yang kedua, walayastahilu, lan tidak tersibukkan bi kelan ma'an robbihi, saking pangerane man. Orang yang zuhud, tanda kedua adalah harta yang dia punya tidak akan membuat dia terlena dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabatan dia, kekayaan dia, posisi dia itu tidak akan menyibukkan dia sehingga dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk dengan sesuatu jabatan sehingga kita lupa Allah karena jabatan kita, karena kedudukan kita, maka berarti kita belum zuhud. Oke. Nanti kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.